Nuh berasal dari bahasa Suryani yang mempunyai arti diam. Julukan ini didapat setelah air bah menjadi surut. Kemudian, bumi didiami lagi oleh bangsa manusia dari garis keturunan Nuh. Nuh juga dikenal sebagai Adam kedua yang melanjutkan spesies bangsa manusia setelah dimusnahkan oleh air bah. Nabi Nuh hidup kisaran antara awal milenium keempat sebelum Masehi sampai menjelang milenium ketiga sebelum Masehi, atau hidup hampir 1 alaf, sebagaimana riwayat-riwayat yang dituturkan para sejarawan. Nuh menerima beban risalah di usianya yang ke-40 tahun. Saat itu, Bani Syith telah jauh menyimpang dari nasihat Idris, yakni agar mereka tidak turun ke lereng gunung yang didiami Bani Qabil. Kenyataannya, mereka justru bergaul rapat dengan Bani Qabil. Mereka bahkan menyekutukan Allah dengan menyembah berhala Suwa, Wudda, Nasar, Yaghuth, dan Ya'uq. Nabi Nuh tidak henti-henti memperingatkan, tetapi kaumnya tidak puas-puas menentangnya. Bahkan, pernah ketika Nabi Nuh mengingatkan, kaumnya marah. Nuh dipukuli sampai babak belur. Ketika mereka menganggap Nuh telah mati, Nuh dimasukkan ke dalam karung, lalu dibuang seperti sampah. Nabi Nuh siuman. Ternyata ia belum mati. Bergegas ia bersihkan tubuhnya, lalu mendatangi kaumnya untuk mengulangi peringatannya. Setelah ratusan tahun Nuh mengajak manusia, tapi mereka tidak mengindahkannya. Hanya sebagian kecil saja yang mau beriman. Nuh pun mengadu kepada Allah, Rabbi, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Setelah Allah memvonis bahwa kaum Nabi Nuh tidak akan ada lagi yang mau beriman, Allah memerintahkan pada Nabi Nuh untuk membuat perahu. Nuh sama sekali tidak mengerti apa itu perahu, tidak pernah membayangkan sama sekali, karena selama ini ia tinggal di wilayah pegunungan. Setelah Nabi Nuh mendapatkan pengajaran tentang perahu, Nabi Nuh kemudian menanam pohon jati dan menunggu sampai pohon itu besar. Ia tidak lagi mendoakan untuk kaumnya, dan Allah membuat kaum wanita mereka mandul. Setelah berlalu 40 tahun, pohon yang ditanam Nabi Nuh telah siap ditebang. Setelah selesai membuat perahu, kaumnya mengejek, "Wahai Nuh, kau telah berubah menjadi tukang kayu setelah sebelumnya menjadi nabi." Tepat di bulan Rajab, azab pun datang. Kulit bumi menjadi lembab dan air memancar keluar. Langit menurunkan hujan selama 40 hari. Binatang-binatang panik dan mengadu pada Nabi Nuh. Mereka memohon agar diangkut ke dalam perahu. Nuh bergegas mengumpulkan sepasang demi sepasang spesies binatang yang diperintahkan Allah untuk diangkut. Ia membawa jasad Adam turut serta. Ia letakkan membujur untuk memisahkan laki-laki dan perempuan. Geladak bawah diisi jenis binatang buas dan segala yang merayap. Geladak tengah untuk manusia dan atas untuk jenis unggas-unggas yang terbang di udara. Air terus menggenangi permukaan bumi dan hujan turun dengan lebatnya sehingga daratan menjelma samudra bebas dengan air yang panas. Salah satu istri Nabi Nuh, Wa'ilah, dan anaknya, Kan'an, menolak untuk ikut dengan dalih akan berlindung di gunung saja. Keduanya pun tenggelam di sabuk gelombang. Manusia dan binatang yang tidak ikut bahtera musnah kecuali Auj bin Anak binti Adam. Manusia tambun sebesar gunung yang dilahirkan dengan pengaruh sihir. Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman terapung selama 6 bulan 10 hari. Untuk kemudian air mulai surut di telan bumi. Bahtera berputar 7 kali pada Baitullah. Lalu tepat pada hari Asyura di bulan Muharram, Bahtera terdampar di Gunung Jud. Sebagai wujud syukur atas keselamatan mereka, Nabi Nuh memerintahkan semua penghuni perahu, termasuk binatang, untuk berpuasa di hari Asyura. Setelah banjir, Nabi Nuh masih mengurus bangsa manusia sekitar 3 abad setengah. Kemudian ia menyuruh ketiga putranya, Yafith, Sam, dan Ham, untuk berpencar. Yafith pergi ke utara dan Ham pergi ke arah selatan. Sedangkan Sam menetap di Baitul Maqdis untuk meneruskan garis kenabian dan mengurus wilayah Syam. Mendekati milenium ke-3 sebelum Masehi, Nabi Nuh wafat, lalu dimakamkan di Qarah Nuh, Lebanon. Versi lain menyebutkan ia dimakamkan di Gunung Ahmar.